uang kami harus dikembalikan. Ya, uang korban tidak boleh dikuasai oleh negara. Setelah sekitar 6 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Indra Kents akhirnya menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan investasi bodong binomo di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada 12 Agustus 2022 lalu. Dalam sidang tersebut, Indra Kents didakwa melanggar 3 pasal sekaligus. Ia didakwa melakukan pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik hingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindakan pidana pencucian uang. Indra Kents dalam kasus ini mulanya mengadakan permainan di aplikasi Binomo dan menginformasikan permainan tersebut melalui konten video di akun YouTube-nya. Korban yang terpancing lalu mendaftar dan bergabung di aplikasi Binomo tersebut. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Anggara Hendra Setia Ali menyebut Indra Kents selaku afiliator Binomo telah menyebarkan informasi berupa video yang membuat korban ikut permainan bermuatan perjudian itu. Jaksa juga menyebut Indra Kents mendapatkan keuntungan besar saat para pemain kalah ataupun menang. Keuntungan itu lalu dicairkan Indra Kents ke rekening pribadinya. Perbuatan Indra Kents sebut jaksa telah memberikan harapan palsu kepada masyarakat untuk bisa kaya raya secara instan. Terdakwa selaku afiliator Binomo telah menyebarkan informasi berupa video yang membuat para saksi korban tanpa sadar telah melakukan permainan yang membuat perjudian pada situs Binomo, kata jaksa. Indra Kents, kata jaksa, juga membuat para korban seolah-olah sedang mengikuti trading. Padahal Indra Kents tahu Binomo itu ilegal, tidak punya izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Akibat perbuatan Indra Kents, sebanyak 144 korban mengalami kerugian lebih dari 83,365 miliar rupiah. Dalam sidang, Indra Kents tampak hadir secara daring dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Atas perbuatannya, Kents didakwa melanggar pasal berlapis dan terancam hukuman pidana paling berat 20 tahun penjara. Pasal yang dilanggar Indra Kents diantaranya pasal 45 ayat 2 UU ITE, yaitu tanpa hak menyebarkan dokumen elektronik yang berisi materi yang mengandung perjudian. Kedua, pasal 45 huruf A UU ITE, yaitu menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Serta ketiga, pasal 378 tentang penipuan. Kumulatifnya pasal 3 atau pasal 4 UU TPPU tindak pidana pencucian uang. Sementara sidang berlangsung, puluhan orang yang mengatasnamakan korban investasi Binomo dan TPPU berunjuk rasa di luar gedung Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam aksinya mereka membentangkan berbagai spanduk, salah satunya meminta pihak pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa. Selain itu, para korban juga ingin memastikan para penegak hukum di Pengadilan Negeri Tangerang dan para jaksa di Kejaksaan Agung dan Tangerang Selatan dapat bekerja secara profesional. Kami berharap semua pihak, Polri, pengadilan, dan lainnya mengawal kasus ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan mengambil kesempatan dan menggerus harta korban, ujar juru bicara korban penipuan Indra Kents. Dalam momen yang sama, Maru Nazara juga berharap aset Indra Kents yang berasal dari uang hasil penipuan dan telah diamankan pihak berwajib untuk dikembalikan kepada para korban. Nah, setelah masuk ke pengadilan, uang kami harus dikembalikan. Uang korban tidak boleh dikuasai oleh negara. Ia berharap PN Tangerang bisa bekerja secara profesional dan terbebas dari manipulasi hukum terhadap perkara penipuan oleh terdakwa Indra Kents. Harus kita lawan. Kita mau pengadilan ini bersih. Kita lihat semua lembaga ada oknumnya. Kita tidak ada pernah mengizinkan ada oknum bermain dan bahkan membebaskan para pelakunya, pungkasnya. Guys, menurut kalian, apakah uang para korban investasi bodong Binomo akan kembali pada mereka atau diserahkan pada negara?